warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Barik alaih. wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul di pengajian Yasinan malam Jumat. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita masih bisa bersilaturahim semata-mata hanya untuk mencari rahmat serta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan niat langkah kaki baik kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Salawat serta salamnya mari kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barik alaih. Semoga tercurahkan kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pertama-tama yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru besar kita Pak Kiai Haji Hamim Nuryadin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Yang saya hormati Ketua Pengajian Yasinan malam Jumat Bapak Haji Ahmad, yang saya hormati Pak Ustadz Rudi, dan tidak lupa yang saya hormati guru saya di pengajian Yasinan malam Senin Bapak Ustadz Hafid SAG, dan saya hormati orang tua saya Pak Eka, dan pada para jamaah semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Saya selaku Saiful Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan kehadiran bapak-bapak sekaligus orang tua saya semua. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin ada tutur sapa atau tempat dan jamuannya kurang memuaskan, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya juga di sini mau cerita sedikit mumpung ada Pak Kiai. Apakah dunia ini emang udah akhir zaman, Pak Kiai? Karena anak saya sekolah di Jembatan 9. Ini cerita sedikit lagi Pak Kiai. Di Jembatan 9 MTS Pak Hanan, Ustadz Hanan, itu beliau sungguh kaget di tahun 2024 ini mendapatkan siswa 19 siswa, hanya 1 siswa saja yang bisa baca Al-Quran. Nah, yang lain-lainnya itu pada Al-Quran. Sampai itu Pak Ustadz Hanannya melongo, ini kemana aja selama anak-anak kita SD pelajarannya kemana saja. Itu benar-benar dari ke tahun baru mendapatkan siswa benar-benar yang paling mengerikan ini Pak Kiai. Apa ini udah tanda-tanda Pak Kiai? Karena emang anak-anak zaman sekarang kalau kita kurang perhatiin
pada main HP ya Pak Kiai. Apa itu dari HP membuat anak-anak kita sesuatu yang buruk buat anak-anak kita? Ya mohon Pak Kiai nanti mudah-mudahan termotivasinya buat saya dan umumnya jamaah bisa dijelasin dengan Pak Kiai. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sadeli yang telah memberikan sambutan saya baik yang tadi sedikit sekelumit bercerita tentang pendidikan agama di Jembatan 9 yang Al-Hidayah. yang ulun kota uang kanan. Iya. Oh iya. Bisa. Iya. Itu yang sebelah kiri. Ada 20-30 siswa yang 19 siswa yang satu bisa baca Quran. Yang semuanya 0. Waduh. Dites Iya, satu-satu. PR kita ini. Iya, PR. Bukan PR Ustadz Ana, bukan PR kita. Iya, 19 orang yang satu bisa, yang 18 sudah bisa. Bisanya HP. Memang sekarang zamannya sudah zaman digitalisasi. Medsos luar biasa, pengaruhnya sangat dominan. Ya. Baiklah para jamaah pengajian Yasin malam Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan tausiah agama atau ceramah agama yang insyaallah disampaikan oleh Hidayah Ilallah, guru kita Kiai Haji Hamim Nuryadin sarjana ekonomi. Untuk itu kepada Kiai Haji Hamim Nuryadin sarjana ekonomi kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, para alim ulama bil khusus, yaitu Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Haji Ahmad, juga Ustaz Hafiz, Ustaz Rudi, serta para orang tua yang hadir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait beserta keluarga yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita sudah sama-sama berzikir kepada Allah, membaca kalimatut thayyibah, membaca Al-Quran, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Maka tempat yang dihidupkan dengan amalan-amalan berupa Al-Quran, salawat Nabi, ini adalah tempat-tempat yang akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan pernah sunyi daripada tilawah Quran. Karena kita punya Nabi memiliki mukjizat yang agung. Dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad,
satu mukjizat yang paling istimewa adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan Al-Karim yang mulia. Jadi bacaan yang mulia di muka bumi ini adalah Al-Quran. Kalau kita sibuk dengan bacaan Al-Quran, maka hidup kita ini bisa dipastikan akan dilimpah ruahkan berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah yang namanya belajar Al-Quran. Maka kata ulama yang namanya pengertian thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Di sini ditekankan adalah ilmu agama. Di dalamnya adalah ilmu Al-Quran, karena Al-Quran ini sumber dari segala ilmu. Di dalam Al-Quran mencakup tentang bagaimana ada yang namanya hukum-hukum. Di dalam Al-Quran juga di situ ada sejarah-sejarah Nabi. Dari Nabi Adam, begitupun nabi-nabi yang lainnya, baik nabi yang wajib diketahui ataupun nabi dan rasul yang begitu banyak jumlahnya, tapi kita tidak diwajibkan untuk menghafal seperti 25 rasul ini. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Begitupun Al-Quran di dalamnya adalah berisi bagaimana petunjuk hidup, aturan hidup. Makanya setelah Al-Fatihah dimulai dengan surah Al-Baqarah, ayatnya adalah Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi. Ini Al-Quran tidak ada keraguan. Bagi siapa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Jadi panduan hidup kita ini adalah Al-Quran. Bagaimana kita akan tahu mengenai tentang pedoman hidup kalau kita tidak mengkaji Al-Quran? Maka wajib kita belajar Al-Quran. Jangan sampai kita ngaku umat Nabi Muhammad yang kelak nanti akan ditanya di alam barzah, apakah kitabmu? Lalu kita nggak bisa. Nggak tahu, saya orang nggak pernah belajar kitab Al-Quran. Maka kalau kita belajar Al-Quran, insya Allah dengan mudahnya atas izin Allah, dia akan mampu menjawab kitabku adalah Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, benar yang disinyalir oleh Nabi Muhammad, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman yang namanya Islam hanya tinggal sekedar ya nama. Sekarang banyak ngaku umat Islam jamaah rahimakumullah cuman hanya sekedar KTP. Kenyataannya banyak orang Islam yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, masih asik di pekerjaannya, ada yang masih asik di ladangnya, di kebunnya, di kantornya. Maka orang yang dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, lalu dia meninggalkan daripada kewajiban yang disyariatkan oleh Allah, maka ini Islamnya adalah Islam hanya sekedar nama, tapi tidak ada pembuktian dalam kehidupan. Ini udah banyak, ini akhir zaman. Lalu jemaah rahimakumullah, kata Nabi Muhammad, yang namanya Al-Quran hanya sekedar tulisan. Betul. Saya mengajar jemaah rahimakumullah di TK IT, di SD IT, di SMP IT sampai SMA. Bahkan saya pernah jadi guru di SMA ngajar Al-Quran. Betul apa yang disampaikan tadi. Sangat memprihatinkan. Dari sekian siswa hanya beberapa anak yang bisa baca Al-Quran. Ini PR buat kita. Yang mungkin kalau anak kita sudah kadong lah ya, udah SMA, udah ke perguruan tinggi, walaupun tidak ada kata terlambat mau belajar Quran, maka kapan aja nanti Allah akan buka tuh pemahamannya. Nah, ini buat kita yang punya anak yang masih kecil, usia 7, ya kan, masuk SD, SMP, SMA,
Ini jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang tua harus benar-benar tegas. Bukan hanya di sekolah kita titipkan ke guru hanya berapa jam, tapi juga kita di rumah orang tua, kalau memang kita mampu, ajarkan nih kewajiban orang tua untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau kita orang tua tidak mampu, titipkan kepada asatidz yang mampu dalam bidang Al-Quran. Nanti Bapak bisa rasain, Pak, kalau anak kita bisa baca Quran, berarti kita punya investasi yang terus mengalir kalau kita udah nggak ada. Kesuksesan orang tua itu 3. Yang pertama, kalau orang tua sudah mendidik anaknya, mengajarkan anaknya bisa yang namanya doa-doa sholat, praktek sholat, dan bisa melakukan ibadah sholat. Jadi kalau ada anak kita di rumah sudah sholat, sukses orang tua. Sebab kalau anak udah sholat, Pak, udah biasa nih, nggak di rumah kita, kemanapun ada ajan insya Allah sholat. Makanya dibiasain. Lalu orang tua yang sukses yang kedua, apabila anak kita ini bisa baca Quran. Kadang kita, mohon maaf, ngebela-belain anak kita kursus bahasa luar, Mandarin, bahasa Inggris, Jepang. Kadang tiap bulan, mohon maaf, honor buat kursusnya aja nggak dikit, Pak. Sampai ratusan ribu, 500 ribu, Pak, tiap bulan kursus bahasa Jepang, bahasa Inggris. Yang penting anak kita pinter nanti bahasa Jepangnya. Giliran kursus Quran jamaah rahimakumullah ke Pak Ustadz 25 ribu sebulan. Pantesan Ustadznya kurus. Mestinya jamaah rahimakumullah ke Pak Ustadz lebih tinggi daripada bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu ilmu dunia, tapi Quran ilmu dunia akhirat. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi jamaah rahimakumullah, ini PR. Makanya pantas jamaah rahimakumullah di mana-mana Allahu Akbar, yang namanya kemaksiatan susah dibendung karena tadi lemahnya pemahaman agama. Udah mah salat ditinggal, Al-Qur'an enggak bisa baca, gampang setan ngegodanya. Jamaah rahimakumullah, dan inilah cara musuh-musuh Islam di luar negeri. Secara fisik dia nggak mampu, Pak, karena orang Islam ini punya kekuatan di luar daripada fisik, metafisik. Ada para malaikat Allah. Maka dengan cara apa mereka menggagalkan generasi yang akan datang, para pemuda, para pemudi? Dengan dihadirkannya tadi itu media. Sekarang mohon maaf jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, masuk ke rumah, Pak, yang namanya orang tua, anak-anak udah nggak pada tegur sapa lagi, Pak. Minimal assalamualaikum aja udah alhamdulillah. Itu buka pintu bludus gitu kan. Masuk buka kulkas, minum langsung minum, mending kalau minumnya sambil duduk, kadang berdiri. Nanya makanan, ma ada makanan nggak di meja makan? Nggak ada, ngomel-ngomel, berani anak ngomelin orang tua. Karena adab sudah luntur jamaah rahimakumullah. Kadang sudah dalam rumah, ayah, bunda, anak-anaknya udah pada cuek, masing-masing sibuk megang HP. Ya ini bagaimana dapat berkah rumah kita kalau demikian. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat. Terus kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, maka insya Allah barokah dari Al-Quran akan dicurahkan di muka bumi ini. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Al-Quran. Di Mekah, kenapa kota Mekah diistimewakan? Karena turunnya Al-Quran. Kota Mekah, kota Madinah ini turunnya Al-Quran, dua kota ini. Makanya sampai akhir zaman, sampai akhir hayat, sampai hari kiamat, yang namanya dua kota ini pasti subur makmur. Kenapa? Ada Al-Quran di sana. Ini sebenarnya pelajaran buat kita. Kalau rumah pengen sejahtera, pengen berkah, pengen sakinah, mawaddah, rahmah, rezekinya berlimpah ruah, kuncinya Quran. Kalau lingkungan pengen pada berkah, jangan lupa dibacain Quran. Kita udah tiap malam Jumat ada Quran di ganggang kita baca. Jadi jangan jauh dengan Quran. Itu kunci hidup. Yang terakhir, kita orang tua disebut sukses kalau anak-anak kita ini setiap habis sholat ngedoain kita. Udah kita yang butuhin dari anaknya udah doanya.
Kalau anak sudah ngedoain kita, Robbik firli ya Allah, ampuni aku, wali walidaya, dan kedua orang tuaku, itu bisa dipastikan doa anak tadi dikabul sama Allah. Sebesar dosa apapun yang dilakukan orang tua, ketika orang tuanya sudah tobat, sudah melakukan kebaikan, didukung doa dari anak-anak. Allahu Akbar. Ini orang tua bakal selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.